shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana pada siang ini kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu banyak nikmat yang Allah berikan kepada kita. Salah satu nikmat yang paling terbesar ialah nikmat dipilihnya kita sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salawat dan salam selalu tercurahkan kepada junjungan kita, panutan kita, idola kita, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kami hormati serta yang kami muliakan Al-Mukarram wal Muhtaram Sayyidul Walid, guru kami, ayahanda kami Al-Ustaz Zakaria bin Muhammad Toba. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan beliau. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan langkah-langkah dakwah beliau. Yang kami hormati serta yang kami muliakan Sahibul Hajah, guru kita Ustaz Samsul. Semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala menyehatkan daripada keluarga-keluarga beliau dan semoga Allah Subhanahu wa taala melancarkan daripada urusan-urusan beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati serta yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, para ustaz dan ustazah, para asatid dan para habaib yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu namanya, tapi tidak mengurangi rasa hormat kami dan rasa takzim kami kepada antum-antum semua. Semoga kita yang tidak disebut maupun disebut Allah kumpulkan di barisannya baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dicatat kita sebagai seseorang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya marilah kita dengar mau'izatul hasanah dari guru kita Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Zakaria bin Muhammad Toba. Majelis dengan penuh ta'zim dan hormatnya mempersilakan beliau. Ilahi tafadhal maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azzim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrata a'yunina wa maulana Muhammadin miftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Alhamdulillahilladzi jama'ana wa iyyakum fi hadzal majlisil mubarak. Alhamdulillah ala kulli hal. Alhamdulillah. Al-mukarramun wal muhtaramun, para hadirin wal hadirat, wabil khusus keluarga besar Sahibul Hajat, Sahibul Bait, Bapak Tikno sekeluarga. Semoga hajat-hajat dan niatnya dikabulkan dan diijabahkan Allah Subhanahu wa taala. Beserta para hadirin wal hadirat, bapak-bapak, tamu undangan yang kami tidak bisa sebut satu persatu, para sepuh, para tokoh agama, para kiai, para guru, ustaz-ustazah yang hadir saat ini bersama kita semua. Mudah-mudahan kita semua dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan syafaat Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini masih menyambung dengan sebuah ikatan yang kuat kepada Nabi kita
wasallam. Majelis yang dibawa naungannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tidak pernah melaksanakan sesuatu yang tidak pernah diajarkan oleh Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketahuilah, ini adalah rasa kegembiraan kita karena di bulan ini bulan kelahiran Nabi Muhammad. Bulan Rabiul Awal, bulan yang penuh diberkahi. Kenapa Allah tidak menaruh kelahiran Nabi Muhammad di bulan Ramadan? Kenapa Allah tidak meletakkan kelahiran Nabi Muhammad di bulan Haji? Kenapa Nabi Muhammad tidak dilahirkan di bulan yang banyak kebesaran kemuliaannya? Allah tahu bahwa bulan Rabiul Awal, bulan yang tidak ada apa-apa di dalamnya. Maka Allah tunjukkan kemuliaannya, menunjukkan kasih sayangnya, menunjukkan cintanya kepada Nabi Muhammad, hingga ditaruhlah kelahiran Nabi Muhammad di bulan Rabiul Awal karena penghormatan penuhnya Allah dengan Nabi Muhammad, hingga umat Nabi Muhammad pun ikut bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Ketahuilah, kelahiran Nabi Muhammad bukan cuma kita yang bergembira. Pada saat Nabi Muhammad detik-detik dilahirkan, itu seluruh alam jagat raya ini bergembira ingin menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Riwayatnya yang sahih, semua bebatuan, benda mati, benda hidup, semua makhluk-makhluk yang buas maupun yang di laut gembira karena mendapatkan informasi dari malaikat atas seruannya Allah bahwa sebentar lagi akan dilahirkan kekasihnya Allah yang bernama Muhammad. Bidadari yang sudah cantik jelita diciptakan Allah berdandan untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Nabi Muhammad itu diutus untuk rahmat seluruh alam, bukan cuma manusia. Batu, benda-benda mati yang ada di muka bumi, pepohonan, awan, malaikat, semua mendapatkan rahmat dari Nabi Muhammad SAW. Begitu besarnya rahmat Nabi Muhammad SAW, begitu juga besar kecintaannya Allah dengan Nabi Muhammad SAW. Hari ini kita berkumpul di sini karena ingin bergembira menyambut kelahiran Nabi Muhammad SAW atau memperingati lahir Nabi Muhammad SAW. Tidak ada karena duniawi di dalam majelis kita pada hari ini. Tidak ada karena sesuatu hal dunia, melainkan hanya tanda cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW. Sebagaimana Allah mengatakan, "Qul min fadli Rabbi wa bi rahmatihi wa bidzalika falyafrahu." Katakanlah wahai Muhammad, katakan sama umat-umatmu, kalau diberikan anugerahku dan rahmat dengan rahmatku, kata Allah Subhanahu wa taala, maka begitu dapat anugerah dan rahmat, bergembiralah, falyafrahu, bergembiralah. Bukankah Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmah lil alamin, untuk kita rahmat, untuk kita umat Nabi Muhammad, untuk seluruh tumbuh-tumbuhan, bebatuan. Kalaulah pendengaran kita dibukakan oleh Allah Subhanahu wa taala, hijab pendengaran kita, pakaian yang sekarang kita pakai ini akan merasa bangga kepada pakaian yang dalam mali bahwa dia dibawa untuk selawat kepada Nabi Muhammad. Bebatuan saat ini bergembira mendengar ikutan selawat kepada Nabi Muhammad. Mikrofon ini akan menjadi bergembira juga kepada mic-mic yang lainnya, karena dia dipakai untuk melantunkan selawat kepada Nabi Muhammad, menceritakan kebesaran keagungan Nabi Muhammad. Semuanya bergembira. Kalaulah benda-benda mati itu gembira karena mendengar kelahiran Nabi Muhammad, maka bagi kita umat Nabi Muhammad wajib bergembira untuk menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Maka perkumpulan majelis ini adalah tanda-tanda bahwa Allah menginginkan kita untuk menjadi umat yang terbaik dari Nabi Muhammad.
SAW. Kita dikumpul Allah di sini bukan karena sesuatu, melainkan karena cinta kita dengan Nabi Muhammad SAW. Begitu besar cintanya Nabi Muhammad kepada kita, sehingga beliau tidak terlalu memperhatikan keluarganya, hanya khusus memperhatikan umatnya kita Nabi Muhammad SAW. Umat yang dipikirkan Nabi Muhammad SAW, siang, malam, pagi, sore, hanya memikirkan umatnya. Nggak ada mikir yang lain, sampai nggak mikir makan Nabi Muhammad. Dia gantung batu di perutnya 3 biji, menahan rasa laparnya, ingin menyebarkan agama Allah untuk kepada umatnya, untuk dikumpulkan supaya nanti umatnya bersama-sama dia di yaumul kiamah di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cita-cita Nabi Muhammad seperti itu. Cita-cita Nabi Muhammad enggak cita-cita pengen jadi orang yang tenar. Nabi Muhammad enggak pengen dinaik-naikkan, diagung-agungkan namanya, enggak pengen. Nabi Muhammad punya cita-cita cuma pengen kita semua umatnya mau dimasukkan bersama-sama dia di dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma itu Nabi Muhammad punya cita-cita. Lalu kalau Nabi Muhammad punya cita-cita pengen masukkan kita ke dalam surga Allah, kemana kita saat ini? Di mana kita saat ini? Adakah kita pengen mau ikut bersama, punya cita-cita pengen bersama Nabi Muhammad yaumul kiamah? Adakah rasa pengen mengharap yang benar, mengharap yang sepenuh hati untuk berharap dengan syafaatnya Nabi Muhammad SAW? Sudahkah kita berada di posisi saat itu, posisi yang benar-benar merindukan Nabi Muhammad SAW, yang dimana dalam riwayat mengatakan bahwa orang yang rindu dengan Nabi Muhammad kana min ahlil jannah. Orang yang rindu dengan Nabi Muhammad nanti dia akan menjadi penghuni surga Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena surga milik Nabi Muhammad SAW. Wahakata. Lalu bagaimana orang yang selalu menolak tentang bagaimana orang yang merayakan maulid, padahal sudah Nabi Muhammad sudah usang jasadnya, sudah tidak ada, sudah dimakan tanah. Padahal Rasulullah mengatakan, pernah para sahabat bertanya dengan Nabi Muhammad, ya Rasulullah, bagaimana kami ingin berselawat kepadamu? Bagaimana mungkin sampai selawat kami kepadamu sedangkan engkau punya jasad usang, dimakan tanah, dimakan cacing, bumi sudah makan jasadmu? Apa kata Rasulullah? Innallaha harrama 'alal ajsadi anbiya 'alal ardh. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan jasadnya para nabi untuk dimakan tanahnya Allah SWT. Diharamkan Allah bumi memakan jasadnya para nabi. Maka Nabi Muhammad SAW kita menampakkan, kita wujudkan kegembiraan kita karena Nabi Muhammad benar-benar adalah kekasih Allah. Kalau sudah Nabi Muhammad menjadi kekasih Allah, artinya Nabi Muhammad dicintai oleh Allah. Kalau kita cinta Nabi Muhammad, Allah cinta dengan kita. Kalau kita mengkasih sayang dengan Nabi Muhammad, Allah kasih sayang dengan kita. Sama seperti yang Rasulullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan kepada Nabi Muhammad SAW. Apa kata Rasulullah SAW? Laqaitu Jibril, aku telah bertemu dengan Jibril. Faqala li, kemudian Jibril berkata kepadaku, inni ubasyiruka innallaha yaqul, wahai Muhammad, aku ingin membawa berita gembira, kabar gembira yang begitu bahagia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa kata Allah? Allah mengatakan kepadamu, ya Muhammad, man sallama alaik sallamtu alaih, wa man shalla alaik shallaitu alaih. Kabar gembira ada, ini ubasyiruka dalam hadis tersebut. Aku ingin membawa kabar gembira. Rasulullah, bukan posisi kabar gembira itu adalah waktu Rasulullah mendapatkan berita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa ada Jibril membawa berita untuk Nabi Muhammad. Bukan itu gembiranya. Akan tetapi ada hadiah yang besar dari Allah untuk umat Nabi Muhammad.
dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadiah itu diberikan untuk umat Nabi Muhammad. Apa kata Allah? Wahai Muhammad, barang siapa yang mengucapkan salam kepadamu, akan kuucapkan salam kepadanya. Siapa yang berselawat kepadamu, wahai Muhammad, maka aku selawat kepadanya. Ini sudah hubungan yang sangat erat. Artinya kalau kita cinta Nabi Muhammad, Allah masih cinta kita. Kalau kita berselawat kepada Nabi Muhammad, Allah selawat kepada kita. Seumur hidup amal ibadah kita, yang ngajinya, yang tahajudnya, yang sholat malamnya, yang 5 waktu gak pernah lepas, zakatnya dia lancar, sedekah, infak, wakaf, semua dia laksanakan selama hidupnya. Pada saat amal ibadahnya seumur hidupnya dia taat kepada Allah, dikumpulkan jadi satu, ditimbang di mizan. Satu selawat dari Allah lebih berat daripada dia punya amal ibadah seumur hidup. Yes, apa sebab kita mengucapkan selawat? Karena kita, posisi kita sebagai hamba yang ahli maksiat. Sedangkan Allah berselawat kepada kita. Posisi Nabi Allah Subhanahu wa ta'ala adalah Rabbul Alamin, yang maha kuasa, yang maha besar. Maka berhak kalau kita mengucap satu selawat kepada Nabi Muhammad, dibalas Allah 10 selawat. Satu selawat aja sudah menandingi seumur hidup amal ibadah kita. Bagaimana 10 selawat ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sallallahu ala Nabi Muhammad. Maka tidak ada pintu yang ingin kita mencapai kepada Allah. Orang pengen sampai kepada Allah, menggapai cinta Allah, dia harus lewat pintunya dulu. Siapa pintunya? Nabi Muhammad SAW. Dia tidak akan bakal sampai. Sudah ada bukti nyata dari kalangan para sahabat, kalangan para wali min auliyaillah, kalangan orang-orang soleh. Kenapa mereka ini dicintai oleh Allah, diberkahi oleh Allah? Karena mereka mengikuti dan meneladani Nabi Muhammad SAW. Mereka cinta dengan Nabi Muhammad, meneladani Nabi Muhammad SAW. Apa yang telah dibuat Nabi Muhammad, mereka ikut. Sunnah-sunnah yang pernah dilakukan Nabi Muhammad, mereka usahakan. Bahkan Nabi Muhammad di dalam kisah riwayat beliau selama hidupnya, ciri khas Nabi Muhammad itu adalah pemaaf. Ciri khasnya pemaaf. Akhlaknya hampir semua satu Al-Quran itu adalah akhlaknya Nabi Muhammad SAW. Allah, kita cuma bisa ikut berapa, 1, 2, 3 daripada sunnah yang dibiasakan Nabi Muhammad. Kalaulah bukan karena Nabi Muhammad, kita nggak tahu makan pakai tangan apa, nggak tahu. Semua Nabi Muhammad. Kita mau masuk WC nggak tahu bagaimana cara melangkah ke dalam, pakai kaki sebelah apa. Masuk ke masjid demikian. Al-muhim, kalau bukan karena Nabi Muhammad, kita tidak kenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tidak kenal malaikat. Kita tidak kenal satu sama lain. Mungkin kita saling baku hantam, saling baku hujat, saling baku dendam, saling baku dengki. Semua itu daripada di luar ajaran Nabi Muhammad. Datanglah Allah utus Nabi Muhammad untuk memperbaiki semua sifat-sifat ini. Jadilah kita ada yang pemaaf, ada yang berkasih sayang, ada yang tidak ada sifat dendam, mengikuti daripada ajaran Nabi Muhammad SAW. Sebesar apapun engkau ikut kadar ajaran Nabi Muhammad, sebesar itulah kedekatanmu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makin engkau banyak mengikuti Nabi Muhammad, makin baguslah hidupmu di dunia. Siapa yang membaguskan? Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah cinta. Ketahuilah, kalau Allah sudah cinta satu hamba, malaikat Jibril dipanggil oleh Allah. Wahai Jibril, kemari. Beritahukan seluruh malaikat penduduk di langit bahwa aku telah cinta si fulan bin fulan. Maka pada saat malaikat disampaikan oleh Allah bahwa Allah telah mencintai si fulan bin fulan, malaikat umumkan sejagat langit, wahai para malaikat,
Perhatikanlah bahwa Allah telah mencintai si fulan bin fulan, maka cintailah dia. Kita cinta Nabi Muhammad, kemudian Allah cinta kepada kita. Allah kerahkan malaikat Jibril beserta penduduk langit untuk mencintai kita. Diserukan lagi, bukan cuma itu, malaikat Jibril datang ke muka bumi, diberitahukan lagi kepada makhluk di muka bumi, wahai seluruh makhluk, ketahuilah bahwa Allah telah mencintai si fulan bin fulan, maka cintailah dia. Seluruh penduduk bumi mencintai dia. Kalau sudah makhluk penduduk bumi, penduduk langit sudah cinta dengan si makhluk, si hamba, maka hidupnya penuh dengan keberkahan, hidupnya penuh dengan keharmonisan, hidupnya penuh dengan cinta dan kasih sayang. Di mana dia duduk berkah, di mana dia berjalan berkah, di mana dia diam berkah, semuanya ada berkahnya. Kalau sudah Allah yang cinta, seluruh makhluk di langit dan di bumi cinta dia, maka keberkahan itu akan turun bersama. Bukan cuma khusus dia, yang orang di sekitar dia pun mendapat keberkahan daripada berkah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pernahkah kita mendengar satu kisah yang dimana Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq yang satu badannya dipenuhi dengan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari ujung rambut sampai ujung kaki berkah. Diriwayatkan Sayyidina Abu Bakar berjalan di perkuburan, komplek perkuburan. Sehelai rambutnya Sayyidina Abu Bakar jatuh, satu komplek kuburan diampunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab rambutnya Sayyidina Abu Bakar. Syekh Abdul Qadir Jailani, siapa enggak kenal Syekh Abdul Qadir Jailani? Syekhul Kutub wa Rabbani, Syekh Abdul Qadir Jailani, Sultanul Aulia, yang tinggi makamnya di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di zaman beliau ada seseorang meninggal lalu dikuburkan. Pada malam hari disiksa, teriak-teriak di dalam kubur. Orang yang tinggal di sekeliling kubur ketakutan. Besoknya ngadu kepada Syekh Abdul Qadir Jailani, wahai Syekh Abdul Qadir Jailani, tolong kami merasa takut ada seseorang yang meninggal di dunia, dia dikubur kemarin, dia teriak disiksa, teriak ribut kuburannya, kami takut dan kami terganggu. Syekh Abdul Qadir Jailani enggak menanyakan di mana kuburnya, enggak tanya. Syekh Abdul Qadir Jailani cuma mengatakan, apakah dia dari kalangan sahabatku, muridku? Lain. Apakah dia pernah melihat aku selama dia hidup? Enggak pernah. Apakah dia pernah duduk bersamaku waktu makan bareng? Enggak pernah. Atau adakah waktu dia pergi jalan, dia melintas di hadapan rumahku? Enggak pernah. Satu sahabat di situ, ya Syekh, waktu engkau berjalan dengan rombongan sahabat, gubaran debu itu naik ke atas. Sampailah engkau jauh sehingga mata enggak terlihat lagi ke rombongan-rombonganmu. Ini pemuda yang meninggal lewat. Dia lihat telapak kakimu, jejak kakimu. Oh, ini rombongan Syekh Abdul Qadir Jailani. Apa kata Syekh Abdul Qadir Jailani? Ya Allah, hamba mohon kalau memang engkau cinta kepada hamba mohon ampunilah si fulan bin fulan, karena dia telah melihat telapak kakiku yang dimana aku adalah engkau yang kau cintai. Berkat daripada engkau cinta kepadaku, hamba mohon ampuni dia. Hari itu, saat itu, detik itu siksa dicabut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru telapak kakinya Syekh Abdul Qadir Jailani. Dalam kitab Fawaidul Mukhtar ada seseorang yang dimana seorang yang begitu bermuda meninggal dunia, diriwayatkan dilihat dalam mimpi kan sama orang-orang soleh. Dia ingin digiring oleh malaikat, mau dicampakkan ke neraka. Allah tahan dulu, tanya dulu engkau pernah enggak duduk sama ulama? Oh, dia bilang enggak pernah. Dulu pernah enggak makan bareng sama ulama? Enggak pernah. Dulu pernah enggak hadir di majelis ulama? Enggak pernah. Dulu pernah enggak waktu makan bareng duduk di undangan ada ulama satu situ? Enggak pernah. Dulu pernah enggak kau punya anak yang keturunanmu kau kasih nama ulama? Enggak pernah. Dulu enggak pernah enggak kau punya keluarga ada namanya ulama? Enggak ada. Ini malaikat mengatakan, ya seluruhnya kau tanya tidak ada, wajib neraka. Wajib neraka. Apa kata Allah? Aku lebih tahu dari engkau. Dulu waktu dia hidup di dunia, dia punya teman.
temannya cinta sama ulama, disebabkan temannya cinta ulama, aku berikan syafaat kepadanya, dakhalal jannah. Kita punya kawan kita kata kita ini jauh dari Allah, jauh dari ulama, tapi ketika kita punya teman yang orang cinta dengan ulama, mungkin disebabkan teman kita bisa mendapatkan syafaatnya Allah Subhanahu wa taala. Begitu rahmatnya Allah, besar rahmat Allah kepada kita umat Nabi Muhammad. Lebih khusus kita yang kita tidak pernah lihat Nabi Muhammad, gak pernah hidup sezaman Nabi Muhammad, gak pernah lihat warna kulit Nabi Muhammad, tapi kita cinta Nabi Muhammad, kita rindu Nabi Muhammad. Itulah yang disebut Nabi Muhammad. Ada saudara-saudaraku yang kurindukan, sangat rindukan. Mereka adalah yang gak pernah lihat aku, gak pernah hidup sezamanku, gak pernah bersentuhan denganku, tapi mereka cinta kepadaku, sayang kepadaku. Maka inilah kita yang ditunggu Rasulullah di depan jembatan Shiratul Mustaqim, yang siap dengan cangkir telaga dari telaganya Rasulullah. Haud, setiap menyeberang diberikan minum oleh Nabi Muhammad. Setiap menyeberang diberikan minum. Diriwayatkan orang yang meminum daripada air telaga haudnya Nabi Muhammad, satu tetes masuk, selamanya sudah tidak mendapatkan dahaga. Di riwayat lain ketika diberikan melintasi Shiratul Mustaqim, yang hawa neraka di bawah Shiratul Mustaqim begitu panas, sampailah di ujung Rasulullah menyambut dengan tangan yang lembut penuh dengan kasih sayang, kemudian dicedokkan air telaga, disuguhkan, menjadi dinginlah tubuh itu terlepas daripada hawanya api neraka. Subhanallah, ini adalah karunia besar dari Allah Subhanahu wa taala. Maka wajib bagi kita untuk selalu bergembira di dalam bulan Rabiul Awal, yang dimana bulan kelahiran kekasih Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai Allah mengatakan Rasulullah adalah karunia yang paling nyata, karunia yang paling nyata. Maka kita mendapatkan karunia dari Allah, bersyukur kepada Allah, kita bisa diberikan satu nikmat cinta dengan Nabi Muhammad SAW. Lebih nikmat lagi kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW. Semoga kita menjadi umat yang terbaik dari umat-umat daripada umat Nabi Muhammad SAW. Dan semoga anak-anak kita